Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di kelas mata kuliah keperawatan gawat darurat dan bencana untuk program Diploma Keperawatan Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun. Perkenalkan, saya adalah Nas Bayu Laksono, merupakan PJMK sekaligus dosen pengampu dari mata kuliah keperawatan gawat darurat dan bencana. Adapun keperawatan gawat darurat dan bencana merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh mahasiswa tingkat 3 ya, semester 5 di semester 5 program studi ketika keperawatan di Institut Teknologi Sains dan Kesehatan Rumah Sakit Dr. Supraun Malang dengan beban 2 SKS yang terdiri atas satu SKS tutorial dan satu SKS praktikum. Adapun untuk mata kuliah keperawatan gawat darurat dan bencana terdiri atas 16 kali tatap muka, penugasan terstruktur dalam bentuk makalah, dan praktikum dalam bentuk simulasi penanganan atau penata laksanaan pada kondisi kebencanaan. Adapun tim teaching pada mata kuliah keperawatan gawat dan bencana terdiri atas saya sendiri, Nurse Bayu Laksono, dan Nurse Rizky Ristanto. Pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dan bencana, mahasiswa diharapkan nanti akan dapat mempelajari tentang konsep dan perspektif ya, sudut pandang dari keperawatan gawat darurat dan bencana, mendefinisikan pengertian, penanganan, pertolongan pertama pada kondisi-kondisi kegawat daruratan, non-trauma ya, dan non-trauma, ditekankan pada non-trauma pada seluruh sistem tubuh, pengkajian awal pada kondisi gawat darurat non-trauma, sistem trias, dan menjelaskan serta mengaplikasikan konsep bencana dan penanggulangannya, mulai dari fase mitigasi hingga rekonstruksi dan rehabilitasi. Adapun capaian pembelajaran sesuai dengan definisi di atas, yang pertama adalah menguasai konsep dan prinsip penata laksanaan situasi kegawat daruratan di berbagai sistem, dalam artian sistem tubuh. Jadi mahasiswa nanti akan mulai dikenalkan dengan definisi dan konsep gawat darurat, klasifikasi dari kondisi-kondisi gawat daruratan, kemudian juga akan dikenalkan dengan scope of practice ya, jadi area-area penanganan kegawat daruratan, kemudian sistem rujukan, trias, hingga penata laksanaan kasus-kasus gawat daruratan tertentu sesuai dengan sistem tubuh, mulai dari sistem. Adapun yang diulas adalah 4 sistem, yaitu satu adalah sistem kardiovaskuler, kemudian yang kedua pernafasan, ketiga endokrin, kemudian yang keempat terkait dengan persarafan atau neurologis. Capaian pembelajaran yang kedua adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep penanggulangan bencana serta melakukan tindakan penanganan kegawat daruratan dalam lingkup kejadian bencana, mulai dari fase mitigasi, yaitu bagaimana menggali ya, mengenal potensi bencana, preparedness, mempersiapkan apa saja yang harus dilaksanakan pada saat ketika terjadinya bencana, fase respon, hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Sesuai dengan capaian pembelajaran di atas, maka bahan kajian kami pecah menjadi 9. Mulai dari yang pertama adalah pengenalan perspektif keperawatan gawat darurat, mengenal definisi, scope of practice, asas legal, serta skill-skill dasar yang harus dikuasai oleh seorang perawat gawat darurat. Kemudian konsep dan prinsip kegawat daruratan ya, leveling kondisi-kondisi kegawat daruratan. Kemudian yang ketiga adalah konsep penanggulangan bencana, mulai dari fase mitigasi, preparedness, response, hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi menurut beberapa literatur yang sampai saat ini digunakan ya, mulai dari konsep Wisner dan Adam, konsep yang dikembangkan oleh BNPB, serta konsep yang dikembangkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian berikutnya adalah pertolongan kegawat daruratan ya, mulai pengenalan hingga penata laksanaan pada keadaan kegawat daruratan kardiovaskuler, yaitu kondisi-kondisi aritmia,
mulai dari pengenalan bentukan gambaran EKG ya atau elektrokardiografi pada kasus arrhythmia hingga penata laksanaannya. Kemudian yang kedua adalah kegawatan pernafasan ya, kasus-kasus mengetahui tanda dan gejala patofisiologi hingga penata laksanaan pada kasus-kasus akut lung edema dan akut respiratory distress syndrome. Kemudian yang berikutnya adalah mengetahui konsep penanganan kegawadaratan pada kondisi penyakit-penyakit endokrin ya, terutama yang kita bahas adalah tentang hipo dan hiperglikemia. Ini juga merupakan satu kasus yang cukup sering ya terjadi di lingkup keperawatan darurat ya, hipo dan hiperglikemia. Kemudian juga mengenal konsep pertolongan kedaruratan intoksikasi atau keracunan pada zat organoflor dan organofosfat, serta penata laksanaan gangguan neurologis dalam bentuk kejang ya, seizure, kemudian sinkopi atau pingsan, serta kondisi heat stroke, kehilangan kesadaran akibat paparan suhu yang tinggi dari lingkungan. Yang terakhir, mahasiswa juga akan diarahkan, dibimbing untuk mempraktekkan, mensimulasikan proses penanggulangan bencana dalam bentuk situasi yang mendekati sebenarnya, jadi role play simulasi bagaimana menangani pasien, menangani situasi dalam kondisi bencana. Selain tutorial disampaikan oleh dosen, baik itu dalam bentuk kelas langsung maupun menggunakan LMS ya, dalam hal ini Moodle, mahasiswa juga diberikan kesempatan ya untuk mengembangkan diri melalui pembuatan tugas terstruktur dalam bentuk makalah dengan topik yang telah ditentukan. Adapun topik yang telah ditentukan ada 6, yaitu tentang ambulan protokol ya, protokol ambulan, bagaimana penyiapan ambulan, bagaimana cara dispatching ambulan, pemantauan pasien dalam ambulan, hingga bagaimana transport sampai dengan pasien sampai di rumah sakit. Kemudian yang kedua adalah penata laksanaan dalam kondisi pada kondisi keracunan hidrokarbon. Kemudian yang ketiga adalah penata laksanaan pada kasus snake bite. Yang keempat adalah penata laksanaan pada kondisi bencana banjir, bencana gempa bumi, dan yang terakhir adalah konsep penata laksanaan pada kondisi bencana gunung berapi. Adapun penugasan ini telah disusun ya, telah dirumuskan, ada template-nya dengan template tertentu, dengan topik tertentu, sehingga mahasiswa nanti akan mudah dalam penyusunannya, lebih terorganisir, namun tetap bisa mengeksplor dengan literatur-literatur yang terkait dan terbaru, kemudian dikumpulkan melalui link yang telah disediakan oleh PJMK untuk mendapatkan masukan dan penilaian. Selain itu, mahasiswa juga akan diberikan suatu penugasan dalam bentuk simulasi ya, telah diberikan petunjuk teknis di mana mahasiswa akan membuat skenario penata laksanaan atau penanggulangan dan penata laksanaan kondisi bencana, mulai dari fase mitigasi hingga fase rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun biasanya titik tekannya ada pada fase responnya. Kita potong di fase responnya saja, di mana skenario atau simulasi tersebut akan didokumentasikan dalam bentuk video, diupload pada situs berbagi video secara daring, dan link dari publikasi tersebut akan disampaikan kepada pembimbing untuk mendapatkan arahan dan penilaian. Nah, untuk penilaian sendiri pada mata kuliah keperawatan gawat darurat dan bencana terdiri atas 4 komponen. Yang pertama adalah komponen tes tulis meliputi UAS dan UTS dengan bobot masing-masing 20%. Kemudian penugasan dalam bentuk paper makalah tadi ya, 20% poinnya, kemudian sikap termasuk kehadiran 10%, dan simulasi sebanyak 30%, sehingga total penilaian adalah 100%. Adapun mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk bisa mengakses referensi-referensi terbaru, termasuk data-data yang terbaru terkait dengan pengenalan kebencanaan juga ya, melalui situs-situs resmi pemerintah terkait dengan
penanggulangan dan pelaksanaan pada kondisi bencana. Demikian paparan silabus dari keperawatan gawat darurat dan bencana. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.